Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera serta salam pramuka. Kakak-kakakku sekalian, dalam kesempatan pagi ini, pertama, senantiasa mari kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga pagi ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun pagi ini juga diawali dengan guyuran hujan yang cukup deras ya, walaupun tidak lama. Mudah-mudahan itu merupakan satu tanda berkah atau keberkahan pada hari ini, di pagi hari ini. Kakak-kakakku sekalian, dalam kesempatan ini sedikit saya akan menyampaikan semacam refleksi ya, terkait dengan kegiatan kita dalam ikut berkontribusi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam melaksanakan kegiatan reformasi mental. Ada satu kegiatan yang tidak bisa kita remehkan dan tidak bisa kita kecilkan, terutama bagi kakak-kakak yang terlibat di dalam kegiatan kepramukaan. Baik itu sebagai andalan di ranting, di cabang, di daerah maupun sampai di tingkat nasional, atau sebagai pembina di gugus depan, atau sebagai pembina merangkap juga sebagai pelatih. Karena pembina dan pelatih itu tidak bisa dipisahkan. Tidak ada pelatih yang tidak melaksanakan pembina. Tapi seorang pembina belum tentu dia akan berada pada posisi sebagai pelatih. Juga sebagai pengurus-pengurus baik di Kuaran maupun di Kuarcap, Kuarda, bahkan di tingkat Kuarnas. Juga sebagai andalan atau sebagai anggota Dewan Kerja, baik Dewan Kerja ranting, cabang, Kuarda maupun Kuarnas. Dan ada juga para kakak-kakak pembimbing baik di tingkat Kuaran maupun Kuarcap, Kuarda dan Kuarnas. Bahwa satu kegiatan yang tidak bisa kita remehkan dalam kita mewujudkan generasi bangsa yang betul-betul seperti yang diinginkan di dalam program reformasi bangsa, yaitu membentuk warga negara Indonesia yang betul-betul beriman dan bertakwa, yang betul-betul berkarakter mandiri dan memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, serta cerdas, punya banyak keterampilan dan kecakapan yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung dalam pembinaan masyarakat, terutama pada generasi muda melalui kegiatan kepramukaan. Kegiatan kepramukaan itu sangat mulia, terutama di dalam kita ikut serta mewujudkan reformasi yang betul-betul terrealisir dalam bentuk kegiatan yang akan membawa generasi muda dengan pembinaan kita, dengan bimbingan kita, dengan pendampingan kita, kelak betul-betul akan menjadi generasi yang mampu mewarisi kepemimpinan, mewarisi pejuang-pejuang, mewarisi para motivator, mewarisi para pembina masyarakat yang betul-betul akan mampu mewujudkan masyarakat yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, pada negara yang betul-betul diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu negara yang adil, makmur,
sejahtera, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, baldatun toyibatun warobun ghafur. Nah, kenapa pramuka itu termasuk kegiatan yang sangat mulia, tidak bisa diremehkan. Dan jangan dianggap hanya pramuka itu yang suka bertepuk-tepuk tangan saja, bernyanyi-nyanyi saja, berkemah saja. Tetapi apa yang perlu kita ketahui? Apa di dalam balik tepuk-tepuk tangan mereka? Di balik suka bernyanyi-nyanyi mereka, riang gembira mereka, dan perkemahan mereka. Pemirsa, dalam melaksanakan rangkaian kegiatan kepramukaan, itu tidak terlepas dari 4 aspek dasar yang merupakan sesuatu yang fundamental di dalam kegiatan kepramukaan, yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap melaksanakan kegiatan. Apa itu? Pertama, kegiatan kepramukaan itu harus mewujudkan dan menyampaikan atau mencari dan mewujudkan keimanan dan ketakwaan. Sehingga anggota pramuka itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kegiatan kepramukaan itu harus juga mewujudkan kecintaan terhadap alam sekitarnya, tanah airnya, bangsa dan negaranya, dan lingkungannya. Tidak bisa dinamakan berpramuka kalau tidak mencintai alam sekitarnya, tidak mencintai bangsa dan negaranya, tidak mencintai masyarakat sekitarnya. Bahkan bukan hanya mencintai, tapi kita harus peduli terhadap alam dan sekitarnya, bangsa dan negaranya, masyarakat yang berada di sekitarnya. Kemudian selain itu, seorang pramuka juga harus peduli terhadap dirinya sendiri. Jangan hanya peduli kepada alam sekitar, peduli kepada bangsa negara, peduli kepada masyarakatnya, tapi tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Salah juga, bukan pramuka juga. Ya harus peduli terhadap diri sendirinya. Peduli bagaimana dalam mengekspresikan dirinya sebagai seorang pramuka dan bisa menjadi tauladan di masyarakatnya, tetapi juga tidak mengabaikan terhadap diri sendirinya. Ya harus mencintai diri sendirinya, harus peduli juga terhadap diri sendirinya, keluarganya, anak istrinya kalau sudah punya anak istri. Dan yang keempat, harus senantiasa taat kepada kode etik kehormatan pramuka. Apa itu kode etik gerakan pramuka? Yaitu Trisatya dan Dasadharma. Apa toh isinya Trisatya itu? Trisatya itu merupakan ekspresi seorang pramuka serta janji, ekspresi pada waktu mengucapkan itu keseriusannya seperti apa, janji nanti dalam realisasi melaksanakan kegiatannya itu seperti apa. Nah,
Janjinya bagaimana? Begini. Kalau kita ucapkan, kalau kita ekspresikan. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasa dharma atau mengamalkan dasa dharma. Nah, itu. Coba kita renungkan. Sekarang mengamalkan dasa dharma. Apa isi yang berada di dalam dasa dharma itu sendiri? Mari kita perhatikan. Dasa dharma pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, kalau ada seseorang Indonesia atau manusia Indonesia, ya kan? Atau sekelompok masyarakat Indonesia yang dapat betul-betul mewujudkan janji Trisatyanya seperti yang saya sebutkan tadi, dan bisa menepati dasa dharma, mengamalkan isi kandungan di dalam dasa dharma itu. Yang satu di antaranya, yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bla 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 bla. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kira-kira apakah mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia? Sesuatu yang bahkan melanggar aturan-aturan, baik adat maupun aturan-aturan negara, norma-norma adat, norma kehidupan, dan seterusnya. Apa mungkin akan terjadi? Tidak mungkin. Karena dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan dalam setiap melaksanakan kegiatan, dan mewujudkan juga atau melakukan juga atau menjiwai juga pikiran yang suci, perkataan yang suci, dan perbuatan yang suci. Nah, betapa mulianya kalau bangsa Indonesia semuanya bisa mengetahui apa itu kegiatan pramuka. Nah, untuk mewujudkan itu melalui gerakan itu ada metode-metodenya. Nah, metode di dalam kepramukaan itu berbeda dengan metode di dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan pada umumnya. Apa yang membedakannya? Nah, ada 8 metode yang membedakannya. 1.
kegiatan kepramukaan itu dilaksanakan di alam terbuka. Jadi bukan di dalam kelas, bukan di dalam ruangan atau di rumah, tidak. Di alam terbuka. Kedua, belajar sambil melakukan. Learning by doing. Melaksanakan kegiatan latihan, meningkatkan keterampilan-keterampilan di dalam kepramukaan, itu dipelajari dan langsung dilakukan. Walau sekecil apapun kegiatan itu. Ketiga, kegiatan kepramukaan itu harus menyenangkan. Menyenangkan, menantang, mengandung pendidikan. Jadi kegiatan kepramukaan itu bentuknya harus begitu. Jadi ada unsur menantang, tetapi membawa misi pendidikan, mengandung pendidikan. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kegiatan kepramukaan itu harus dilaksanakan dengan rekreatif, ya kan? Kreatif. Jadi menyenangkan ya. Kalau kegiatan kepramukaan tidak menyenangkan, ini tanda tanya. Lu kok bisa kegiatan kepramukaan kok tidak menyenangkan bagi peserta didik yang ikut kegiatan kepramukaan itu? Pertanyakan itu. Kemudian selanjutnya kegiatan kepramukaan itu juga dilaksanakan secara berkelompok. Berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Baik kompetisi itu antar regunya atau antar sangganya, kemudian naik lagi antar gugus depan, antar ranting dan seterusnya. Ada kompetisi. Kompetisi tentunya juga kompetisi yang sehat, sesuai dengan landasan dasar dharma. Terus berikutnya, ya kan, di dalam kegiatan kepramukaan itu ada reward dan punishment. Jadi kalau seorang peserta kegiatan kepramukaan, baik yang muda maupun yang dewasa, mengikuti kegiatan kepramukaan, dia baik memang mengikuti kegiatan itu sesuai dengan jenjang kegiatan maupun waktu-waktu yang dia alami, itu semua ada rewardnya. Ada bintang tahunan, melaksanakan kegiatan tertentu, ada tanda ikut serta mengikuti kegiatan atau tiska. Bagi yang dewasa pun juga seperti itu. Ada namanya penghargaan dalam bentuk pancawarsa, ada dharma bakti, ada wiratama dan seterusnya ada. Punishment juga ada, manakala ada seorang pramuka yang melakukan pelanggaran kode etik, itu ada juga punishmentnya. Macam-macam bentuknya, mulai dari peringatan, pembinaan secara khusus, bahkan juga bisa dikeluarkan surat-surat teguran dan seterusnya. Terus berikutnya, kegiatan kepramukaan itu harus senantiasa menghadirkan orang dewasa. Jadi kegiatan kepramukaan ya, baik itu untuk golongan siaga, penggalang maupun penegak pandega, itu harus senantiasa menghadirkan orang dewasa. Untuk apa? Untuk memberikan dukungan moral, dukungan dalam bentuk motivasi, mengarahkan, membina, mendampingi, membimbing
Seperti itu. Agar kegiatan itu tidak membawa dampak negatif. Tidak membawa risiko yang membahayakan. Karena kehadiran orang dewasa, terutama pembina, itu memiliki kewajiban membimbing, mendampingi, mengarahkan, mengamankan kepada peserta kegiatan kepramukaan. Oleh karena itu, para pembina pramuka harus dibekali dulu. Sebelum terjun sebagai seorang pembina, itu harus dibekali dulu, namanya kursus mahir dasar. Di situ ada metodologi dalam membina kegiatan kepramukaan. Itu pun juga secara berjenjang. Nanti kalau kegiatannya bagus, di gugus depannya aktif dan seterusnya, prestasinya bagus, ditingkatkan lagi dengan namanya kursus mahir lanjutan. Nah, di situ pembina akan lebih mendalami lagi bagaimana kita membina para peserta didik sesuai dengan golongannya, supaya paham siaga, penggalang, penegak, dan pandika itu masing-masing memiliki perbedaan-perbedaan secara psikologis sesuai dengan umur dan usia mereka. Berikutnya lagi, satuan di dalam kegiatan kepramukaan itu dipisah. Putra dan putri itu dipisah. Pembina putra juga pembina putra, pembina putri untuk peserta didik putri. Tuh. Jadi tidak ada dicampur, tidak ada. Kalau di pramuka Indonesia tidak ada. Kalau di scouting luar negeri mungkin ada, tapi di Indonesia tidak, satuan terpisah. Putra-putra, putri-putri. Yang terakhir, yaitu selalu mentaati kode kehormatan di dalam kepramukaan. Ya, kode etik kehormatan itu ya kembali lagi Trisatya dan dasar dharma tadi itu. Kode kehormatan. Nah, seperti itu. Nah, dengan kegiatan kepramukaan itu makanya adik-adik yang sudah pernah mengikuti kegiatan kepramukaan itu insya Allah ke depannya di dalam bermasyarakat, di dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, insya Allah akan menjadi masyarakat yang baik. Masyarakat yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kemandirian, memiliki karakter jiwa nasionalisme yang tinggi, cakap, dan memberikan manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia. Baik, demikian, terima kasih. Dan jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.